Jadi untuk dosisnya dari 10 liter air cukup kita berikan pupuk organik cair super ini sebanyak 1 liter. Oke, kita berikan 1 liter. Selanjutnya langsung saja diaplikasikan ke tanaman. Cara pengaplikasiannya sangat mudah. Cukup kita lakukan pengocoran seperti ini. Ya, cukup dilakukan pengocoran seperti ini, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya PP Petani Bahagia Channel. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga saja sahabat semua sehat selalu ya, sukses selalu, bahagia selalu, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Di sini sahabat, saya akan melakukan pencabutan atau pemanenan jahe merah saya ini yang sudah kurang lebih berusia 6 bulan. Dan ini sudah beberapa kali saya lakukan pruning sehingga ini banyak anakannya. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara melakukan penanaman langsung ke bedengan dengan tanpa semai terlebih dahulu terhadap anakan-anakannya. Di sini saya akan langsung cabut dari tanaman jahe merah ini dan nanti saya akan pecah-pecah rimpangnya. Nah, nanti dari rimpang itu akan langsung saya tanam di bedengan. Nah, ikuti ya sahabat ya. Insya Allah nanti dari cara ini akan lebih mempermudah kita mempercepat mencari keuntungan dari kita budidaya jahe merah. Pertama, kita lakukan pencabutan ini sahabat. Ini kalau dicabut dengan tangan satu tahu keras apa enggak ya? Bismillah. Allahu Akbar. Nah, oke. Contoh satu sudah saya cabut. Di sini intinya saya bukan untuk mengambil umbinya, tapi kalau sudah ada umbi yang tua akan saya kumpulkan juga sahabat. Intinya saya di sini hanya untuk memperbanyak dari anakan-anakannya. Nah, di sini juga. Nah, ada juga ini sahabat. Tuh. Ini banyak. Saya cabut kembali ya. Lumayan keras ini sahabat. Lumayan keras, kayaknya harus tangan dua sahabat ya. Setelah dilakukan pencabutan, selanjutnya kita pecah-pecah ini sahabat, tapi dalam kita memisahkan anakan-anakan ini jangan terlalu kasar sahabat ya, harus juga pelan-pelan supaya apa, dari tiap anakan yang akan kita tanam langsung kepada bedengan masih tersisa akarnya, karena kalau tidak tersisa akarnya dia akan rawan terjadinya mati. Seperti contoh ini bisa langsung ditanam ke bedengan. Sedangkan yang sudah tua ini, nah ini umbinya sahabat. Nah inilah yang akan saya panen sahabat. Ini akan saya panen, putus saja ini. Akan saya kumpulkan. Dan alhamdulillah di tempat saya ini jahe merah mahal sahabat. Berkisar sekilo antara 60 sampai 75.000. Begitu mahal bukan? Karena ini akan saya perbanyak. Nah seperti ini insya Allah akan tumbuh. Tapi sahabat tetap ikuti ya cara saya melakukan penanaman dan cara, nah ini dipotong, dan cara melakukan perlakuannya yang baik dan benar supaya bibit jahe yang kita tanam ini dia tidak akan mati. Ini langsung saja segini sahabat. Oke, ini bisa langsung ditanam. Sedikit hati-hati ini sahabat ya, karena kita ambil selah di antara rimpang-rimpangnya. Nah ini sahabat nih, ini contohnya ini ya, dan akan saya pecah-pecah berikutnya ya sahabat ya. Di sini sudah saya siapkan bedengan ini sahabat. Nah ini saya posisi tumpang sari berada di sekitar pohon pisang sahabat ya. Nah, jadi bedengan pertama-tama kita buat larikan atau lubang atau parit-parit di tengah daripada bedengan seperti ini sahabat. Nah, tujuannya supaya apa, nanti ini supaya selama proses untuk perawatan dari tanaman jahe ini, nah di sini nanti kalau ada hujan atau penyiraman air tidak lari kemana-mana. Nah, dan nanti kedepannya pelan-pelan dia akan kita uruk dengan pupuk organik di bagian dari parit-parit tengah-tengah bedengan ini ya sahabat ya. Dan perlahan-lahan nanti kita uruk sampai nanti proses pemanenan. Itu maksud daripada pembuatan parit-parit ini. Nah ini contohnya.
Oke, sekarang kita lanjut melakukan penanamannya. Yang perlu diperhatikan sahabat, paling utama kalau kita ingin melakukan penanaman jahe merah ataupun jahe putih, untuk memperbanyak langsung dari pecah anakan dan tanpa melalui proses pemindahan ke polybag kecil untuk melakukan perawatan agar supaya maksimal dapat tumbuh ini. Pertama-tama dan paling utama, kita hanya lakukan penanaman saja sahabat. Kita lakukan penanaman saja seperti ini contohnya. Jangan diberi pupuk apapun untuk tahap pertama penanaman, karena apabila kita beri pupuk sedangkan akar ini posisinya masih menyesuaikan ya sahabat ya, masih masih menyesuaikan di kondisi lahan yang baru. Oleh karenanya jangan dulu diberikan pupuk sama sekali, seperti ini saja. Biarkan ini kurang lebih 1 minggu atau setengah bulan. Setelah tampak ini mulai subur, berarti dinyatakan akar sudah mulai berkembang dan sudah mulai berusaha menyerap unsur-unsur hara yang berada di dalam tanah. Nah, barulah ini nanti kita berikan pemupukan di sekitar daripada kanan kirinya batang atau bibit tanaman jahe ini, jahe merah ini. Nah, terus yang kedua sahabat, yang paling penting setelah dilakukan penanaman, wajib hukumnya disiram setiap hari. Apabila di waktu kita penanaman bukan di musim hujan, itu wajib kita lakukan penyiraman tiap hari. Penyiraman bisa dilakukan pagi hari atau sore hari. Jadi upayakan selama 1 sampai 2 minggu tanah ini tetap lembab, tetap basah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi busuk dan kering pada bibit dari jahe ini. Begitu sahabat. Dan apabila di musim hujan tidak perlu kita lakukan penyiraman sahabat ya. Alhamdulillah kebetulan di sini saya di musim hujan saya lakukan penanaman karena hampir hari-hari hujan. Oleh karenanya lebih aman sahabat. Samping itu posisinya di kebun ini sedikit agak sejuk ya, karena sinar matahari tidak kena full langsung kepada bedengan ini, masih sedikit banyak terhalang oleh daun-daun daripada pisang. Itu yang perlu kita perhatikan ya sahabat ya. Karena apabila ini terlalu kena sinar matahari full, ya dapat berdampak terhadap layunya dari bibit ini. Oleh karenanya harus selalu dilakukan penyiraman apabila waktu kita melakukan penyiraman itu, maksudnya waktu kita melakukan penanaman itu di musim kemarau. Kalau saran saya, kalau kita ingin menanam jahe merah, langsung yang dari rimpangnya kita pecah-pecah seperti ini, kita lakukan penanaman di musim hujan. Begitu sahabat. Oke, saya akan lanjut melakukan penanaman, nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Oke, penanaman sudah selesai saya lakukan ini sahabat. Nah, seperti ini aja cukup lakukan penanamannya. Adapun penanaman saya beri rapat sahabat, ini jaraknya antara tanaman jahe ini hanya sekitar 1 jengkal atau 20 cm ini sahabat ya. Kenapa saya lakukan rapat? Karena nanti untuk memperbanyak rimpang, nanti mengarahnya agar ke kanan dan ke kiri daripada bedengan begitu. Nah, ini nanti setelah 1 minggu baru akan saya lakukan pemupukan. Pemupukan dengan menggunakan pupuk kompos Super Joss yang saya buat. Jangan kemana-mana sahabat ya. Kalau sahabat masih ragu ini tumbuh atau tidak, ditunggu untuk 1 minggu ke depan akan saya lanjutkan ini videonya. Jadi sahabat jangan kemana-mana, tetap simak video ini. Ini sudah 1 minggu pasca jahe merah yang saya tanam langsung dari rimpang yang dipecah-pecah. Di sini tampak 1 minggu tetap tumbuh subur, dia tidak mengering daunnya dan tidak layu. Alhamdulillah, ini berarti sudah bisa diyakini tumbuh subur. Sudah diyakini ini akarnya sudah beradaptasi pada tanah baru dan sudah waktunya untuk saya lakukan pemupukan. Sekarang saya sudah berada di tabungan pupuk kompos saya dan juga pupuk cair. Ya, yang tertutup itu pupuk cair sahabat. Rencana awal saya akan melakukan pemupukan tahap awal ini menggunakan pupuk kompos. Namun demikian pupuk kompos ini belum 100% jadi ini ya.
Ini mungkin kurang lebih masih sekitar setengah bulan, jadi belum layak ini saya berikan ke tanaman yang baru karena sifatnya ini masih agak panas, masih dalam terproses untuk penghancuran. Oleh karenanya pemupukan awal hanya saya menggunakan pupuk cair. Nah, ini pupuk cairnya saya buka sahabat. Nah ini pupuk cair ini. Pupuk cair ini yang saya buat ada di video sebelumnya, yang saya buat dari fermentasi kohe kambing yang saya campur dengan gedebuk pisang. Ini pupuk super dahsyat ini sahabat. Unsur haranya baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro berupa nitrogen, fosfor, kalium ini sangat lengkap. Nah, sekarang ikuti saya sahabat berapa dosisnya untuk pengaplikasian kepada tanaman yang baru. Dengan bahasa lain, yang baru dilakukan pemupukan tahap awal menggunakan pupuk cair, karena alhamdulillah dalam seharian ini dari pagi cuaca cukup panas, jadi cukup baik ini kita lakukan pemupukan menggunakan ini, bahan ini, pupuk cair ini. Saya siapkan air sebanyak 10 liter ya sahabat. Jadi untuk dosisnya dari 10 liter air cukup kita berikan pupuk organik cair super ini sebanyak 1 liter. Oke, kita berikan 1 liter. Selanjutnya langsung saja diaplikasikan ke tanaman. Cara pengaplikasiannya sangat mudah. Cukup kita lakukan pengocoran seperti ini. Ya, cukup dilakukan pengocoran seperti ini, sahabat. Jangan juga terlalu banyak. Yang penting intinya membasahi dari sekitar tanaman yang baru 1 minggu. Namun demikian, kalau kita lakukan dengan menggunakan pupuk kompos itu cukup sebulan sekali ya, karena ini dengan cara sistem kocor. Jadi kalau pengen tanamannya cepat subur dan hijau royo-royo, lakukan seminggu sekali. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat. Berkenan like, komen, dan subscribe serta tekan lonceng ya sahabat. Terima kasih banyak yang sudah berkenan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.